Terbentuknya Kopi Kalong itu berawal dari gua yang mungkin di sini salah satunya adalah penikmat kopi dan sering hangout bareng temen dan nongkrong bersama teman. Akhirnya gua bikin coffee shop di sini sekaligus restoran. Untuk ya awalnya untuk kumpulin teman-teman aja sih, tapi berujung akhirnya dari teman-teman jadilah banyak customer dari relasi-relasi gue yang ada kayak gitu sih. Kenapa gue memilih nama Kopi Kalong? Karena gue dulu demen banget nih nongkrong di malam hari. Nah dari situ gue dapet filosofi. Kenapa nggak ngambil nama kelelawar aja ya? Tapi kalau kelelawar kan jadinya menurut gue kurang pas ya. Nah akhirnya gue memilih nama Kalong ini yang artinya bahasa Jawanya tuh bahasa Jawanya kelelawar adalah kalong. Jadi dari situ gue memilih nama Kalong. Kalau boleh tahu yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi di sini? Kalau pertimbangan dalam memilih lokasi sih yang jelas yang udah gue perhatiin adalah banyak anak muda tuh nongkrong di daerah, terususnya tuh di daerah Jakarta Selatan. Kita kan melihat ada Blok M, terus ada mungkin di daerah Senopati atau Tebet. Nah, gue memilih Panglima Polim ini karena dari sejak gue SMA itu gue nongkrong selalu di daerah Panglima Polim. Jadi dari situ terbentuklah teman-teman gue dan relasi-relasi gue di daerah Panglima Polim. Kayak gitu sih. Yang jelas sih gue buat ini kan sekitar tahun 2019. Ya di situ target pasar gue sebenarnya adalah teman-teman gue dulu sendiri, yang dimana masih nongkrong segala macam. Akhirnya ketika berjalannya waktu, market ini juga berganti. Market ini berganti menjadi anak-anak muda yang ya mungkin umurnya sekitar 21, 22, 23 gitu. Jadi bisa dibilang ya spot anak muda ya gue nongkrong ya di tempat gue gitu. Kalau harapan dari Kopi Kalong sih sebenarnya lebih ke mungkin bisa dibantu dari sisi digital marketing or dari sisi laporan keuangan. Karena kan mungkin di sini kan gue masih bisa dibilang belum terlalu rapi lah untuk laporan dan belum terlalu rapi juga untuk dari digital marketing kayak gitu sih. Perkenalkan, saya J.B. Grisa Yohana. Di sini saya membantu dari sistem keuangan dari Kopi Kalong. Dari data, inventory, hingga HPP yang akan membentuk sebuah laporan keuangan. Dimana laporan keuangan ini akan hasilnya kita analisis hingga menentukan strategi Kopi Kalong ke depannya untuk meningkatkan penjualan dari Kopi Kalong tersebut. Saya Cika Ferdiani Cipahutar. Dalam immersion ini, saya bertugas untuk melihat dari sisi administrasi inventory-nya supaya bisa menghasilkan HPP yang akan digunakan oleh marketing dalam program promonya. Perkenalkan, saya Soli Safania. Dalam immersion kali ini, saya bertugas untuk membantu dari segi project manajemen marketingnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki strategi marketing yang dilakukan oleh Kopi Kalong, baik dari segi media sosialnya, dari program-program dan juga promosi yang dilakukan oleh Kopi Kalong. Tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan brand awareness dari Kopi Kalong. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rega Modista. Di sini saya membantu untuk digital marketingnya Kopi Kalong, yang dimana kita menggunakan sosial media melalui Instagram, membuat konten-konten yang menarik untuk meningkatkan brand awareness. Perkenalkan, saya Farah Sania. Di sini saya membantu untuk immersion program dalam sisi promosi. Nah, promosi ini dilakukan dengan cara menaikkan engagement dari Instagram Ads, dan selain itu Kopi Kalong sendiri berpartner dengan Kozistik untuk menyediakan beverage dari Kopi Kalong itu sendiri. Terima kasih untuk rekan-rekan dan teman-teman dari MBA UGM yang telah membantu kami dalam tema project immersionnya MBA UGM. Dengan ini kami merasa sangat terbantu dan sangat dibantu untuk dari segi kinerja immersion MBA UGM. Terima kasih.
tanggapan saya menurut hasil kinerja dari Immersion UGM ini cukup efektif dari segi peningkatan dalam pengelolaan inventaris dan laporan keuangan, dan juga kolaborasi yang dilakukan dengan anak UGM dengan bersama Kopi Kalong ini dari segi platform digital, media sosial lainnya itu cukup efektif.